Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala fayanbaghi lil alimi an yata'allama al-ilma liyatluba bihil akhirata fa idza kana al-ilmu yatlub bi ilmihi al-akhirata fa inna la yahsudu ahadan wa la yahsudu ahadun wa idza ta'allama li talabi dunya fa innahu yuhsadu kama qala Allah an ulama al-yahud. Pantaslah orang berilmu itu sebelum dia berilmu dulu, dia belajar menuntut ilmu itu demi mengharapkan akhirat. Artinya ilmu yang dia pelajari untuk sukses dia di akhirat. Karena apabila orang berilmu itu, dia dulunya belajar menuntut ilmu demi akhirat, dia tidak akan iri kepada orang lain. Dan diharapkan orang lain tidak akan iri kepada dia. Seorang berilmu pun juga punya sifat iri, jamaah. Selama orang punya jiwa, selama orang punya benak, selama itu dia mungkin mengalami iri. Tapi diharapkan betul kalau orang menuntut ilmu sehingga dia menjadi orang berilmu, diharapkan kalau dia lakukan itu demi akhirat, dia tidak akan iri kepada siapapun. Tetapi kalau dia belajar dulunya untuk mengharapkan kejayaan dunia, pujian, sanjungan, kesuksesan di dunia, biasanya fa'inau yuhsadu, orang dia akan diirikan orang, jamaah. Karena umum orang ingin terlihat hebat dalam hidup dunia ini, jamaah. Maka kalau nampak orang lain lebih hebat dari dia, dia merasa tidak nyaman. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut terkait dengan orang-orang alim dari kalangan Yahudi, surat 4 An-Nisa ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadli. Apakah mereka iri, dengki kepada manusia sebab anugerah yang Allah berikan kepada manusia itu? Jadi orang iri sepanjang zaman Allah tidak suka. Yaitu orang-orang Yahudi dalam kaitan ayat ini, orang Yahudi mereka iri kepada Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Sampai mereka membuat alasan yang logis. Jamaah. Kata mereka, kalaulah dia itu betul-betul utusan Allah, pastilah statusnya dia itu membuat dia sibuk mengurus orang, pasti juga dia tidak akan beristri banyak. Tak akan sempat dia mengurus perempuan, pasti dia mengurus keselamatan orang. Kalau memang betul dia utusan Allah. Alasan ini logis, tetapi Allah tolak melalui ayat tadi, jamaah. Kata Allah Ta'ala, apakah mereka iri, dengki kepada Rasulullah sebab anugerah yang Allah berikan kepada Rasulullah berupa status kenabian dan banyaknya istri Rasulullah. Jadi alasan-alasan logis yang bisa kita terima itu menjadi sandaran orang atas iri yang dia lakukan. Tetapi orang bisa nggak tahu kalau dia iri. Jamaah, orang bisa nggak tahu kalau dia iri. Dan kalau kita mengatakan si A iri kepada si B berdasarkan alasan yang kita pahami dari si A, maka kita pun akan dituduh oleh orang lain bahwa kau pun angek juga nengok si B. Padahal kita tahu ini adalah iri, jamaah. Sebahagian orang-orang bijak mengatakan, jauhilah, hati-hatilah, iyakum wal hasadah, hati-hati terhadap dengki. Dengki adalah dosa yang pertama sekali dimaksiati Allah Ta'ala di langit dan di bumi. Jadi di langit Allah pertama sekali didurhakai sebab dengki. Di bumi pun begitu. Yang dimaksud dengan kalimat itu adalah permulaan dosa yang didurhakai Allah Ta'ala di langit itu dilakukan oleh iblis ketika dia enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Seperti penjelasan dalam surat Al-A'raf ayat 12, dia mengatakan kau ciptakan aku ya Allah dari api sementara kau ciptakan dia dari tanah, fahasadahu.
Maka kemudian iblis dengki kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Fa'natullahi ta'ala bidzalik, maka Allah Ta'ala murka kepada iblis, jamaah. Persoalannya bukan berasal dari apa, persoalannya adalah ini perintah Allah atau bukan, itu saja. Kalau ini perintah Allah, buat saja, titik. Nah, iblis tidak, dia main akal dia. Saya dari api, dia dari tanah. Macam mana api boleh tunduk kepada tanah? Tapi dia lupa bahwa yang menyuruh tunduk adalah Allah Ta'ala. Adapun durhaka, Allah didurhakai pertama sekali di bumi, itulah tindakan Qabil anak Nabi Adam ketika dia membunuh saudaranya Habil, hasadan karena dengki. Itu terjadi setelah salah satu antara kedua Nabi Adam, yaitu Habil, berkurban diterima, sementara Habil tidak diterima, jemaah. Asalnya itu adalah dari kecemburuan terhadap aturan pernikahan pada Nabi Adam alaihissalam. Lihat surah Al-Maidah ayat 27. Wahai Muhammad, bacakan kepada mereka kabar dua anak Nabi Adam. Kabarkan dengan sebenar-benarnya. Ketika keduanya berkurban, diterima dari salah satu, tidak diterima dari yang lain. Kemudian yang tidak diterima mengatakan, pasti kubunuh kau. Kata yang diterima, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban itu apabila kurban itu dipersembahkan oleh orang-orang yang bertakwa. Itu motifnya benar. Jadi kalau motifnya benar, itulah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ahnaf bin Qais diriwayatkan dari Ahnaf bin Qais. Dia mengatakan, la rohata li hasudin. Orang dengki ini nggak ada nyaman-nyamannya hidupnya. Walaupun kelihatan oleh kita nyaman saja dia bisa ke sana, bisa ke sini. Tapi orang dengki ini nggak ada nyaman-nyamannya. Dia nggak akan pernah selesai mengurus urusan orang lain. Dia nggak akan pernah usil terhadap keadaan orang lain. Walau nampaknya dia oke-oke saja. Jemaah. Nah, ya. Walau wafali bakhilin, orang pelit tidak akan pernah memenuhi janji. Inilah maka kita berani mengatakan para pemungkir janji itu sesungguhnya adalah pelit, walau nampaknya dermawan. Jemaah. Maka orang pelit dia tidak akan pernah memenuhi janji, walau nampaknya iya. Walau sadiqa limalulin, orang yang suka ngeluh nggak ada kawannya, orang malas berkawan dengan orang yang suka ngeluh. Jamaah, asik ngeluh, asal jumpa ngeluh. Kita malas jumpa yang begini-gini, karena masalah kita juga ada. Bukan sekedar mau menerima, mendengar keluhan dia. Wala muru'ata likadzubin, pendusta nggak ada harga diri. Walau di masyarakat dihargai. Kenapa dihargai di masyarakat pendusta? Karena pandangan masyarakat sudah berubah. Masyarakat tidak lagi mementingkan kejujuran. Masyarakat sudah mementingkan duit. Asal ada duit mau penipu nggak ada masalah. Yang penting beras kami cukup. Yang penting kami bisa happy-happy. Yang penting kalau ada handphone baru kami bisa beli. Perkara nipu apa enggak, kan urusan dia dengan Tuhan. Makanya perkataan Ahnaf bin Qais ini berlaku di tengah masyarakat yang mayoritasnya baik. Jadi penipu nggak ada harga diri. Di masyarakat kita nggak penting. Malah penipu yang lebih dihormati. Yang penting asal dia ada duit. Kita yang hari-hari ke masjid nggak diperhatikan. Yang sekali-sekali ke masjid justru dihormati. Malah disambut. Kenapa? Dia ke masjid bawa duit. Lah kita yang hari-hari. Jangankan sakit, mati pun orang nggak nanya. Kenapa? Nggak ada duitnya. Bantah saja lah saya. Ya kan nggak bisa berlaku semua. Sedangkan berlaku sebahagian pun udah kacau. Apalagi kalau berlaku semua. Nah, ini kenyang. Jadi bukan Ahnaf bin Qais yang bohong. Bukan. Tetapi memang apa yang beliau sampaikan berlaku di tengah masyarakat yang mayoritasnya baik atau jujur. Wala ra'ya li khainin, pengkhianat nggak punya pendapat yang jitu. Karena pendapat dia selalu merusak. Tetapi di tengah masyarakat kita nggak penting. Nampak dia baik, tapi kita tahu ini merusak. Ini merusak, nipu. Wala su'dada lisi'il khuluqi. Orang yang akhlaknya buruk tidak akan dapat memimpin.
Itu kata Ahnaf bin Qais. Tapi lagi banyak macam sekarang. Sekarang nggak penting akhlak, yang penting duit. Orang pelaku maksiat, jelas-jelas pelaku maksiat pun bisa kita pilih kok, asalkan duitnya cukup. Nah, tapi kalau dia kasih serangan fajar itu, malah serangan duha, serangan zuhur itu dia kasih hanya sekian puluh ribu, nggak usah lah katanya. Nah, faktanya jelas dia. Kan? Jadi kita hidup di tengah zaman orang yang sudah tidak mementingkan kebenaran lagi, tapi orang sudah mementingkan kenikmatan. Maka ketika kenikmatan menjadi ukuran, segala kebaikan itu menjadi nomor dua dan seterusnya. Kata sebahagian orang bijak, "Mawritu zaliman ashbaha bil mazlum minal hasidi." Kata sebagian orang bijak, tidak ku tengok orang yang zalim, orang yang merugikan orang lain, mirip dengan orang yang dirugikan. Jadi biasanya orang zalim itu dia lebih aman secara zahir dari orang yang dia zalimi. Tapi ada orang zalim yang mirip saja derita yang dia rasakan dengan orang yang dizalimi. Itulah al-hasidi, orang dengki. Orang dengki sama orang lain nampaknya dia memang aman-aman saja. Tetapi dia merasakan kesulitan yang sama. Kita nggak puas saja nengok anak dia kenapa bisa kerja bagus-bagus seperti ini. Maka kita akan fitnah di masyarakat. Dan tak jarang orang itu malah diusir dari lingkungannya. Padahal mereka mengganggu orang tidak, apa semua tidak. Hanya karena masyarakat iri. Lantas mereka tanya sama Ustadz, Ustadznya nggak tahu AZ sampai apa masalah. Kata Ustadznya, oke boleh, nggak ada masalah kalau mereka memberi mudarat, berkacau balau. Jadi tidak ada kerugian, pelaku tindakan kerugian yang sama dengan orang yang dirugikannya lebih daripada orang yang dengki. Kata Syekh Muhammad bin Sirin, aku nggak pernah iri sama orang lain dalam kehidupan dunia. Itu kata Syekh Muhammad bin Sirin. Dalam kehidupan dunia sekalipun aku nggak pernah angek sama orang lain. Sebab kalau orang itu termasuk ahli surga, mengapa harus aku iri sama dia? Sedangkan tempat dia ke surga. Tapi kalau dia pun ahli neraka, kenapa pula harus aku iri sama dia? Kalau memang akhirnya dia masuk neraka. Jadi orang iri ini dari mana-mana sisi, orang dengki ini, bahasa Medan sini angeh. Nggak ada baik-baiknya, nggak ada untung-untungnya. Nah, nampaknya memang untung, tapi sesungguhnya itu buntung. Kata Syekh Hasan Basri, wahai manusia, mengapa engkau dengki kepada saudaramu? Jika Allah memberikan dia karena Allah menghargai, memuliakan dia, mengapa engkau dengki kepada orang yang dihargai, dimuliakan Allah Ta'ala? Jikapun tidak demikian, maka tak pantas kau iri, angek, dengki kepada orang yang akhirnya tempat kembalinya neraka. Jadi maka dari segala sisi dengki ini nggak bisa diterima. Ya awak bukan angek, cuma ya angek lah itu. Ya itu angek saja. Ya enggak, masalahnya apa? Anak awak sekolahkan agama sampai tinggi-tinggi, tapi kayak gini anak si Fulan nggak sekolah agama kok bagus kali dia. Angek aja udah, didik aja anak mau bagus-bagus. Titik. Ya kenapa mesti begitu? Anak awak yang sekolah tinggi, kok anak si Fulan yang kaya raya? Kalau tahu kayak gini untuk apa disekolahkan tinggi-tinggi? Itu kan angek aja udah. Ya, ketika anakmu sukses sesungguhnya kau tidak bersyukur aja. Tapi mulutmu bilang bersyukur, alhamdulillah anak awak gini. Kalau betul alhamdulillah, kenapa kau pelit saja? Jadi itu sebenarnya bukan bersyukur, tapi ujub, bangga atas kesuksesan anaknya. Jadi waktu nggak sukses dia iri, dengki, waktu sukses dia ujub. Cuma nampaknya dia syukur. Lah orang kalau kita jelaskan akan orang bilang kau hanya sentimen kau sama dia. Padahal kita lihatnya jauh. Nah, ya. Kata Syekh Abulis As-Samarkandi, ada 3 kelompok manusia yang doa mereka tidak dikabulkan. 1, pemakan yang haram. 2, tukang ghibah. 3, siapa saja yang ada di dalam hatinya sikit pun rasa dengki kepada orang Islam yang lain. Ini salah satu jawaban mengapa doa kita nggak kabul-kabul.
Inilah jawabannya. Satu, makan haram. Kedua, riba. Tiga, iri, dengki. Jemaah. Ya awak apa awak dengki? Kan itu kan mulutmu. Tapi hatimu dengki saja. Ya apa bukti dengki? Waktu kemarin sholat ke masjid dia bawa kereta baru, macam mana bunyi hatimu? Nah, gampang aja. Ya awak bukan apa. Ya udah, itulah tanda dengki. Enggak, kita sederhana aja. Ngapa ngaji tinggi-tinggi teorinya? Ya, ya. Enggak, ya jawab sendiri. Coba kalau dia datang ke masjid kemarin naik sepeda buruk, bukan sepeda buruk. Macam mana perasaanmu dengan sekarang lihat dia datang ke masjid pakai kereta baru? Nah, coba dulu, jawab aja sendiri. Sama atau beda? Ya itulah dengki tanda. Apa? Jadi gampang. Tuhan. Kenapa doa saya tak kabul-kabul? Inilah jawabannya. Kau makan haram, kau ceritain orang, kau aneh. Oke, kau tidak aneh, kau tak makan haram. Oke lah, kita pastikan 100% rezekimu halal. Tapi kau gibah, nyeritain orang. Ya biasa, awak tengok abang sana, sana sembahyang apa sekarang sini? Ya sekarang masanya harus di sini, sini kan selesai. Suruh aku nengok kawan tuh ah. Coba kan, yo. Masa awak tuh kan dia buka aib orang. Gibah. Habis itu selesai sembahyang, doa sambil nangis-nangis, nggak akan kabul. Macam mana? Ya ini ulama udah fatwa macam mana? Masa kita ikutkan yang jahil? Ulama itu kan alim, orang berilmu. Ibnu Syihab meriwayatkan dari Salim dari ayahnya, Nabi mengatakan, tidak boleh dengki kecuali pada dua. Inilah yang saya sebut kemarin, riba toh. Jadi Rasul sebutnya dengki, tapi maknanya bukan dengki. Satu, orang yang Allah berikan ilmu Al-Quran, kemudian dia memenuhi tanggung jawab terhadap Al-Quran itu sepanjang siang dan malam. Maka kita boleh ribtoh, ingin kita seperti itu. Itu namanya motivasi, bukan ange. Walau hadis Rasul sebut kata-kata ange. Yang kedua adalah orang yang Allah beri harta, kemudian dia nafkahkan hartanya sepanjang siang dan malam. Baik nampak orang maupun tak nampak orang. Kita ingin seperti itu. Kalau kita jujur, walau kita tidak berbuat, kita dapat pahala. Tapi kalau nggak jujur, Allah Maha Tahu. Ya, dua itu boleh. Apa penjelasan hadis ini oleh Syekh Abu Lis As-Samarqandi? Kata beliau, maksudnya orang itu serius. Serius dia berusaha sehingga dia berbuat seperti perbuatan orang tadi sepanjang misal kata fi qiyamil lail, memenuhi malam, bisa dengan sembahyang. Cuma selalu saja istilah qiyamul lail itu maksudnya adalah sembahyang sepenuh malam, jamaah. Orang itu serius-seriusnya berusaha seperti orang tadi. Dalam misal kata memenuhi tanggung jawab di malam hari, kemudian bersedekah. Enaknya lah dia ini ya, sedekah sedap aja. Oke. Allah Ta'ala berikan kepada kita keluasan duit. Adakah kita bersedekah macam dia? Baru kita pakai alasan, akan awak banyak keperluan. Bukan nggak mau sedekah. Artinya keinginan kau selama ini tipu. Belum ada saja kau sudah menipu. Setelah ada, kau tidak lagi disebut penipu, tapi disebut pengkhianat. Karena sudah dipercaya Allah, tapi tidak kau tunaikan. Jadi sekurangnya dua sifat di situ. Satu penipu, satu pengkhianat. Lantas kau ucapkan itu supaya didengar orang. Lantas orang salut sama kau. Itu namanya kau hubbur riyasah. Suka jadi terkenal. Jadi orang-orang bilang kau ini begini orangnya. Padahal nol sama sekali. Itu selalu saya sampaikan kepada kita. Diam-diam aja lah udah. Kalau mau buat, enggak udah. Tapi kan kita lebih suka salut orang daripada salut Tuhan. Maka dengki atau angek seperti ini terpuji. Angek terpuji inilah yang disebut dengan riba. Toh. Apabila dia hasad sebenar hasad, yaitu dia ingin hilang kenikmatan orang tadi, itulah tercela. Itu dalam segala sesuatu. Jadi bukan ini saja ya, jamaah. Bukan pada Al-Quran, bukan pada ilmu dan harta saja. Jadi kalau tadi disebut Al-Quran itu maksudnya ilmu. Jadi bukan hanya sebatas ilmu dan harta saja. Semuanya begitu.
Idza ra'al insanu ma lahu syai'an yu'jibuhu fayatamanna yakuna dzalika syai'un lahu famadmum. Apabila orang menengok orang lain dapat nikmat harta atau dapat apa sajalah dan itu salut, dia buat dia salut, wah hebat si fulan, dia salut. Kemudian dia ingin sesuatu itu ada pada dia. Dia maunya harta dia itu untuk aku lah itu. Ini tercela. Tetapi kalau dia ingin berbuat seperti perbuatan si fulan, itu tidak tercela. Perhatikan surat 4 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian mengharap anugerah yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan kalian harap-harap maunya aku macam. Jangan. Ini yang dimaksud dalam ayat ini adalah dengki yang tercela itu, jemaah, ya. Dan Allah katakan dalam surat yang sama, ayat yang sama, tapi mintalah kepada Allah anugerah itu. Gitu. Mintalah kepada Allah anugerah itu. Jangan kau harapkan anugerah orang lain menjadi milikmu, tapi haraplah kepada Allah anugerah seperti itu. Itu maka ulama sebutkan ini namanya ghibthah. Ghibthah itu motivasi. Saya lakukan seperti ini, macam mana caranya supaya bisa begitu. Supaya bisa begitu, bukan supaya yang begitu itu pindah ke saya. Ya, maaf. Dan kita happy saja, kan? Wa qadam mus'ala tamana fatla ghairi nafsi. Begitulah mestinya orang Islam tidak mengharapkan anugerah orang lain untuk pindah menjadi miliknya. Yang penting adalah dia mesti minta kepada Allah agar Allah memberi seperti yang dianugerahkan kepada orang lain itu. Jadi bukan anugerah Allah pada orang lain itu pindah kepada dia, tapi dia ingin agar bisa seperti itu. Kayaknya luar biasa, tapi nggak pernah tinggal kalau wirid. Datang aja. Kan ingin pula kita seperti itu. Jamaah. Ini awaklah hidupnya sudah ya beginilah seadanya, angek pula, ujub pula, rajin gibah. Jadi macam mana jamaah, ya? Wajib orang Islam itu mencegah dirinya dari bersifat angek, dengki, iri. Karena orang dengki itu sesungguhnya dia melawan ketetapan Allah. Sedangkan orang yang disebut pemberi nasihat adalah orang yang rela terhadap ketetapan Allah. Jadi kata-kata nasihat dalam pikiran orang Indonesia beda dari nasihat dalam kaji. Nasihat dalam kaji itu lawan dengki. Nasihat dalam kaji itu adalah lawan dengki. Tapi dalam pikiran Indonesia, nasihat itu mengucapkan kata-kata yang baik untuk menjadi pertimbangan bagi orang lain. Jemaah, dalam kaji ini, nasihat itu maksudnya adalah lawan dengki. Jadi kalau kita lihat orang dapat nikmat kita dengki, kita lawan rasa dengki itu dengan senang melihat dia dapat nikmat, itu namanya nasihat. Jemaah, ya. Jadi nasihat itu rela terhadap ketetapan Allah. Nabi mengatakan, ingatlah agama ini berupa nasihat. Pantas orang muslim rela terhadap seluruh orang muslim yang lain. Jangan dengki. Ya, rela. Fokus saja pada hidup kita mau ngapain. Itu aja. Itu aja, fokus saja. Kita mau ngapain nih? Ya, tapi kan wajar awak nengok orang, tengok untuk menjadi motivasi. Bukan untuk dengki. Kadang kita nengok orang ini dengki, terus nggak sur lagi. Dulu sebelum ekonomi dia naik, ya kita senang aja sama dia. Wirid pun sama, kalau pas ada takziah pun oke. Tapi setelah rezeki dia naik, kok kita rasa macam nggak suka aja sama dia. Salah ini, jemaah. Salah, sama sekali. Awak bukan itu maunya. Kalau udah bagus gini, rezeki, ya nyumbanglah ke masjid. Nyumbangnya dia kemarin. Banyak, Bun. Iya, tapi udah itu angin aja. Ya maaf, angin aja. Apa buktinya angin? Coba waktu sekarang, besok, lusa, minggu depan, ekonominya jatuh. Macam mana perasaan kita? Sama dia balik. Dia maaf. Itu aja. Jadi kita sebenarnya bisa tahu kita ini dengki apa enggak sama orang lain. Bisa tahu. Diriwayatkan oleh Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah tentang apa hak orang Muslim lain kepada seorang Muslim. Ringkasnya si A Muslim, si B Muslim. Apa hak si A kepada si B? Atau kita balikkan, apa hak si B kepada si A? Kata Rasulullah ada 6. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau jumpa ucapkan salam. Jadi mengucap salam hukumnya sunat, menjawabnya wajib. Tapi ini kan nggak berlaku pada kita saat ini. Ya, maka kalau diucapkan salam kita nggak jawab. Jadi susah. Assalamualaikum, kata ya. Memang apa susah mengucapkan Waalaikumsalam saja. Kan? Ya, sehingga daripada orang itu nanti berdosa, kita pun tak buat. Kalau dia mengundang, penuhi undangannya dengan syarat ya. Jamaah. Kalau terpenuhi syarat-syarat untuk memenuhi undangan. Kalau tidak, enggak juga. Kalau dia minta nasihat, nasihati. Jadi bukan campuri urusan orang. Dia minta nasihat, kita nasihati. Bedakan mencampuri urusan orang dari menasihati. Nasihati adalah memberikan pernyataan-pernyataan yang bisa jadi pertimbangan untuk dia. Sedangkan mencampuri seakan-akan kita yang memutuskan. Begini, begini, begini. Wah, itu repot ya. Kalau dia atosa bersin, hamidallah memuji Allah, fasyamithu, balaslah bersinnya itu. Kalau dia bersin, alhamdulillah balaslah itu. Kalau dia sakit, kunjungi. Kunjungi untuk hiburan. Jadi orang sakit dia dikunjungi, dihibur jamaah. Tapi kan kita enggak, mengunjungi orang sakit lebih penting mengetahui sakitnya apa tanpa memberi jalan keluar. Jamaah. Yang lebih parah kadang fitnah. Kau kalau sakit macam kayak ini biasanya ini nggak bisa ke dokter, ke dukun nih. Ya tengok-tengok lah, mana tahu kan. Kau jualan, ya mana tahu. Ada kawan-kawan jualan di pajak nggak senang sama kau. Betul juga lah kakak bilang, abang bilang tuh. Kan jadi. Mestinya kita datang untuk menghibur justru jadi seperti ini kan. Wa idza mata fattabi, kalau mati ikut antar dia ke kuburan. Kalau memang bisa antar, kalau enggak jemaah. Ya. Itu 6. Seterusnya. Ini hadis panjang sekali. Akhirnya daripada Anas bin Malik. Dia katakan, aku pernah menjadi pelayan Rasulullah, meladeni Rasulullah. Kata beliau, waktu itu umur aku 6 tahun. Yang pertama kali diajarkan Rasulullah kepadaku adalah, wahai Anas, bagus-bagus kau berwudu. Ahkim wudu'aka. Serius kau dalam berwudu. Untuk mengerjakan sembahyang tuhib baka hafadzatuka. Malaikat hafazah pasti betul-betul mencintai kau. Berwudu kau serius. Penuhi semuanya. Dan akan dipanjangkan umurmu. Apapun pengertian panjang umur ini. Apakah memang umurnya menjadi lebih atau dia mati menjadi ingatan orang. Nah, itu juga disebut panjang umur. Kita udah mati, tapi orang masih ceritakan kita, kebaikan kita, dan seterusnya. Itu juga disebut panjang umur. Wahai Anas, mandi janabah kau. Serius kau mandi janabah itu. Karena setiap rambut itu janabah. Makanya waktu mandi janabah serius, supaya semua dibasahi. Cuma kalau rambut kita digulung, macam perempuan, misal kata rambutnya panjang digulung, susah membukanya, tak usah dibuka, tapi wajib dibasahi semua. Kata Anas, aku tanya Rasulullah, macam mana aku serius mandi itu ya Rasulullah? Rawi usulah sya'rika. Pangkal rambutmu itu basahi. Kulitmu itu bersihkan. Nah, kalau begitu, maka engkau akan selesailah dari kamar mandimu itu engkau keluar. Allah Ta'ala ampunkan dosamu. Nah, itu kata Rasulullah. Jangan tinggalkan 2 rakaat salat duha, wahai Anas, kata Rasulullah. Itu adalah sembahyang orang awabin. Perbanyak sembahyang malam, sembahyang siang. Kalau itu kau lakukan, malaikat pun akan berdoa kepadamu. Akan sederhana saja, ya maaf. Kita kadang suka kali cari ngaji ke sana kemari. Ya nggak salah juga ngaji ke sana kemari, betul. Tetapi kadang yang utama itu tidak kita lakukan. Pada sederhana sekali nih. Mandi janabah dengan betul, berwudu dengan betul, rukun, syarat, adab, makruh dalam berwudu, lakukan dengan betul. Kerjakan sembahyang duha, lakukan ibadah malam. Ya, kalau bisa berwudu jangan batal wudu terus. Malaikat akan doakan kita, malaikat hafazah melindungi kita. Kurang nyaman apa hidup semua, tapi ini nggak kita kerjakan. Lantas kita maunya yang gebiar-gebiar.
kami mau pengajian ke sana, mau ini. Itu tidak salah, orang baik kok salah. Cuma silap kita. Mengapa ada yang ini yang mudah lagi bernas, bermanfaat, berkualitas tinggi, kita abaikan jamaah. Nah, ini mau hati-hati. Kemudian kata Rasulullah, kerjakan sholat wahai Anas. Teguhkan dirimu karena Allah. Tegakkan dirimu karena Allah. Kalau kau ruku, jadikan dua tapak tanganmu di atas dua lututmu. Ini ruku terbaik. Kemudian jari jemarimu jangan dirapatkan, agak renggangkan sedikit. Dan kalau dan seterusnya ruku. Kemudian kedua tulang rusukmu itu jauhkan dari dari adut itu iya. Angkatlah kedua lenganmu dari kedua sampingmu. Maksudnya ruku tuh bukan lengan ini lekat ke perut kita ini. Nah, gitu. Jadi jauhkan dia dari janbun. Janbun ini dua sisi ini, jemaah. Ya, dijauhkan dia itu. Bukan juga begini maksudnya. Tapi waktu kita ruku itu, jangan lengketkan ke perut. Jauhkan. Fa'idha rafa'ta ra'saka, kalau kau naik i'tidal, maka bangkit lurus seperti hatta yang seperti semula. Seperti waktu kita takbiratul ihram. Berdiri seperti itu lagi. Sehingga setiap tulang balik ke tempatnya semula. Kalau sujud, lengketkan wajahmu ke tanah. Maksudnya adalah dahi. Jamaah. Adapun hidung itu sunat muakkad, dilekatkan ke tempat sujud. Janganlah kau sujud itu seperti burung gagak mematuk. Tak cepat-cepat begitu ya. Jadi ya kalau kita bilang di sini patuk ayam karena kita jarang lihat burung gagak jamaah. Tapi kalau masa Rasulullah ini gagak cukup banyak ya. Jangan pula zira'ika. Ya. Sikumu kau kembangkan seperti kembangnya seekor di situ sa'lab, anjing mungkin. Ya, jamaah. Jadi waktu sujud buka kali gini. Jangan seperti itu ya. Apabila kau naik dari sujud, kan duduk, janganlah duduknya seperti duduk seekor anjing. Sa'lab itu rubah. Jamaah, janganlah seperti seekor anjing. Jadi duduk tuh jangan seperti duduk anjing. Jangan seperti duduk anjing, jamaah. Duduk anjing itu kita duduk tapi lutut naik. Tengok aja anjing duduk. Ya, anjing duduk kan dua kakinya, dua yang belakang itu dan dua yang depan. Nah, jadi jangan duduk seperti itu. Bahwa sholatnya sah-sah, gini dia duduknya ya. Dengan seperti ini. Sholatnya sah, tapi ada itu dilarang Rasulullah. Letakkanlah kedua pantatmu di atas kedua tumitmu. Walzaq zahira kadameka bil ardi. Kemudian tapak kakimu itu lengketkan di atas tanah. Allah Ta'ala tidak tengok solat yang tidak sempurna ruku dan sujudnya. Artinya tidak ditengok dengan tilian kasih sayang. Kalau kau sanggup wuduk sepanjang hari, sepanjang siang, sepanjang malam, berwuduk kau. Karena sesungguhnya apabila mati dalam keadaan kau seperti itu, kau tidak akan lewat, tidak akan lupa untuk bersyahadat. La tafutka syahadat. Engkau ini asal dipenuhi aja ini seperti ini. Utamanya berwuduk, insyaallah engkau seakan-akan dapat pahala mati syahid. Jamaah, syahadat mati syahid. Jadi kita harap waktu mati pun kita bisa mengucap kalimat syahadat. Jadi nggak ada yang tersembunyi lah. Resep udah ada semua. Tinggal, dan saya rasa ini bukan hal yang sulit lah. Apa sulitnya? Gitu kan? Dan tinggal buat saja. Seterusnya kata Rasulullah, wahai Anas, kalau masuk rumah ucapkan salam kepada orang yang ada dalam rumah itu. Taksur barokatuk, berkat kau banyak. Jadi apa lagi? Tapi kan kita nggak itu. Supaya rumah kita berkah, kita pergi ke dukun disiram-siram.
Supaya rumah, kan Rasul dah kasih, masuk ucap salam. Kata Nabi, berkatnya banyak. Lah kita enggak. Dia supaya dapat berkat, kita taruh ini, taruh ini, taruh ini penangkal, ini apa. Yang itu nggak diajarkan Rasulullah. Berkatmu banyak, berkatmu banyak, berkat rumahmu pun banyak. Kalau keluar dari rumah karena keperluan, nah, jangan tengok apa? Ini bahasa halus Rasulullah. Fayalaka basaruka ala ahadin min ahli kiblatika. Ini bahasa Rasulullah. Tengok ya, kita baca dulu terjemahan secara literally. Maka jangan jatuhkan pandanganmu kepada seorang yang mereka ahli kiblat. Jangan jatuhkan pandanganmu kepada seorang ahli kiblat. Artinya orang muslim. Jangan jatuhkan pandanganmu. Artinya jangan usil nengok aib orang. Illa salam talaihi. Lantas yang harus dilakukan apa? Tebarkan keselamatan. Sekurang-kurangnya mengucap salam. Kan sederhana aja jamaah. Sekarang gini. Kalau kita nengok orang nih. Siapa itu tag? Mengucapkan salam dengan mengorek aib dia. Usaha mana yang lebih berat? Mengorek aib. Ucapkan salam apa? Assalamualaikum dah. Tapi kan enggak Assalamualaikum. Nih. Lah. Jadi Islam ini agama yang mudah untuk dikerjakan untuk keselamatan kita. Tapi kita nggak lakukan, lantas mencari keselamatan di tempat lain. Baru nanti kita lucunya apa amalan lah, kan ini udah. Jadi kalau aku keluar rumah, jumpa orang Islam, ucapkan salam. Udah. Titik. Ya ucapkan salam tetapi lah itu kan kata Rasulullah, kalau ini semua yang kuajarkan kepadamu kau lakukan, tadkhulu halal iman fi qalbika. Manisnya iman akan masuk ke dalam jiwa raga. Kalau di terjemahan mungkin hati. Saya mau luaskan jamaah. Jadi manisnya iman itu akan masuk, akan menguasai dirimu. Wa in asabta dzanban fi makhrajika raja'ta wa qad. Jadi kalau waktu kau keluar itu terasa ada mau buat dosa, pulang kau ke rumahmu. Kata-kata pulang bisa maksudnya ke rumah. Tapi kan kalau kerja jauh nggak mungkin pulang ke rumah. Artinya pulang ke Allah. Pulang ke Allah itulah yang disebut dengan taubat. Ghafarolaka. Waqad ghafarolaka. Allah Ta'ala ampunkan kau. Wahai Anas, kata Rasulullah, janganlah kau tidur malam hari, janganlah kau beraktivitas siang hari, sementara di dalam hatimu ada rasa dengki kepada orang Islam. Inilah kebiasaanku. Mungkin diterjemahkan disebut sunnahku. Inilah sunnahku, inilah kebiasaanku, kata Rasulullah. Siapa yang dia melaksanakan sunnahku, berarti dia cinta sama aku, dia bersama-sama aku di dalam surga. Wahai Anas, kalau semua yang kuajarkan ini kau amalkan, nasihat wasiatku kau ingat-ingat terus, fala yakunu syai'un ahabba ilaika minal mauti, fa inna fihi rahatuka. Kalau betul serius kau menerima, mengamalkan dengan sungguh-sungguh nasihat aku ini, wasiat aku ini, maka pasti tidak ada sesuatu yang paling kau sukai kecuali mati. Karena kalau mati, aman. Makanya kalau ada orang takut mati dengan alasan ibadah amal belum cukup, ya bohong. Bohong. Di mana letak bohongnya? Kalau amalmu belum cukup, ngapa tidak dicukupkan? Cukupkanlah. Nah, nyatanya nyukupkan juga? Enggak. Mati juga takut. Lah terus apa jadi? Hati-hati loh, awak bukan takut mati nih, cuma amal belum siap. Ya oke. Kalau amal belum siap, kenapa tidak disiapkan? Arti kan bohong terus. Nipu terus jemaah. Ya. Fakat akhbaran sallallahu Rasulullah mengabarkan bahwa
mengeluarkan, menghilangkan dengki dari hati, itulah sunnah Rasulullah. Itulah sunnah Rasulullah. Itulah kebiasaan Rasulullah. Keluarkan rasa dengki. Wajib setiap orang Islam menghilangkan, mengeluarkan dengki dari hati dia. Itu adalah seutama-utama amal, seutama-utama perbuatan. Gitu. Tapi bukan maksudnya meninggalkan sembahyang, puasa, zakat, haji. Bukan. Jamaah. Tinggalkan. Jangan dengki-dengki. Ya. Syekh Abulis mengatakan, aku dengar ayahku cerita. Nanti sanadnya bersambung sampai kepada Anas. Kata Anas, waktu kami duduk-duduk, kalau cara kita kongko-kongko, kombur-kombur dengan Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah bilang, nanti akan datang nih. Jadi tamu kita ikut ngumpul, bukan jadi ngumpul-ngumpul sama kita. Pokoknya tunadikum al-an rajulun ahli jannah. Nanti kejap lagi nih nampak kalian akan datang nih orang. Dia itu pengisi surga, kata Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah bilang begitu, ya sudah pasti aja orang itu pengisi surga. Nampak kalian nanti, air wudhu dia masih netes-netes dari jenggot dia. Ya kalau masuk kemari dia, selop dia itu dia pegang tuh dengan tangan kiri dia, kata Rasulullah. Tiba-tiba datanglah orang dengan sifat yang disebutkan Rasulullah, dia pun mengucap salam, duduk-duduk dengan kami, ikut pula gabung. Besok pun Rasulullah bilang kayak gitu juga. Nanti akan datang ada orang kemari, dia pengisi surga. Masih ngalir lagi, masih netes lagi air wudhu di jenggot dia. Suka bawa selop pakai tangan kiri, nanti gabung sama. Datang lagi gitu lagi. Seperti yang bilang Rasulullah, sampai 3 hari. Begitu bilang Rasulullah. Pastilah orang ini masuk surga kalau Rasulullah sudah bilang begitu. Rasulullah pun bangkit. Rasulullah pun bangkit. Ini cerita Anas bin Malik. Waktu Rasulullah bangkit, Abdullah bin Amr bin As ikut sama orang tadi. Rasulullah bangkit, pertemuan pun bubar, orang tadi pun pulang. Abdullah bin Amr bin As ikut sama orang tadi. Dia buat rekayasa cerita. Abdullah bin Amr bin As rekayasa cerita, buat cerita supaya orang tadi ini mau menerima Abdullah bin Amr bin As menjadi tamu dia. Jadi kata Abdullah bin Amr, Pulan, antara aku sama ayahku ada konflik, kami berkelahi. Aku bersumpah selama 3 hari ini nggak mau jumpa sama ayahku. Ginilah, gimana menurut kau kalau aku tidur di rumah kau lah? Karena udah sumpah aku sama ayahku 3 hari ini aja. Lewat 3 hari nanti, oke lah. Supaya jangan aku melanggar sumpah. Kata orang tadi yang pengisi surga tadi, naam, oke, ikut, nggak ada masalah. Cerita Anas berikutnya, Abdullah bin Amr bin As pun cerita sama kami. Hasil 3 hari dia nginap di rumah orang itu. Kata dia bahwa anaubata indahu lailatan falam yakum minhu sa'atan. Orang yang dibilang Rasulullah pengisi surga nih, malam pun tak bangun, dia tidur ya sepanjang malam. Tak ada bangun tahajud, apa ibadah, tak ada. Cuma kalau dia pas terbangun, dia langsung berzikir kepada Allah, bertakbir kepada Allah. Itu saja. Kalau terbangun, dia zikir, dia takbir sama Allah, dan tidur balik. Sampailah subuh. Kalau bangun subuh, dia berwudu, sempurna wudu tadi, dia sempurnakan sembahyang, masuklah siang, puasa pun tidak. Yang jadi masalah, kenapa dia disebut Rasulullah pengisi surga? Lantas kata Abdullah bin Amr bin As, kuperhatikan dia 3 malam berturut-turut. Nggak ada lebih dari itu. Itu aja. Hanya aku tak pernah dia bercakap apapun, kalau cakap dia baik-baik aja, itu aja. Tak pernah aku dengar dia cakap, kecuali yang baik-baik aja cakap dia. Setelah 3 hari, hampir aja kusepelekan amal dia nih. Masa gara-gara ini masuk surga? Nah, tapi bukan maksud dia itu menyepelekan Rasulullah, mustahil. Karena Rasulullah bilang ini orang ahli surga. Tapi kok hampir aja kusepelekan amalan dia. Aku pun tanya, Pulan, sebetulnya antara aku sama ayahku nggak ada konflik, nggak ada marah, nggak ada apa-apa. Sama sekali nggak ada. Cuma aku pernah dengar Rasulullah 3 kali kami bertemu, 3 kali majelis pertemuan kami dengan Rasulullah. 3 kali Rasulullah bilang, nanti ke majelis kita ini ada seseorang ahli surga yang begini cirinya. Dan ternyata kau. Dia sendiri tak kabar Rasulullah bilang begitu. Aku pun inginlah nginap di rumah kau supaya aku tengok apa perbuatan kau, apa amalan kau, sehingga antum bisa tiru. Aku buat, karena aku nak masuk surga juga. Tapi ternyata aku tengok tidak hanya banyak amalan kau.
Sekarang aku mau tanya lah, apalah yang membuat kau seperti apalah yang membuat kau sehingga sampai kepada derajat seperti yang disampaikan oleh Rasulullah itu bahwa kau masuk surga? Apa jawabannya? Nggak ada. Macam yang kau tengok itulah. Mahwa illa maru'aita. Tak ada. Yang macam kau tengok itulah. Oke lah. Fansaratun. Aku pun kutinggalkanlah dia. Tak mungkin dia bohong. Karena Rasul sendiri sudah bilang dia pengisi surga. Kalau dia bohong berarti Rasulullah bohong. Oke lah. Aku pun kutinggalkanlah dia. Fada'ani hina wala itu. Tapi waktu aku tinggalkan dia, dia panggil aku. Kata dia, tak ada yang kubuat kecuali yang macam kau tengok itu. Cuma aku tak pernah siri, angek, dengki sama siapapun orang Muslim. Aku tak pernah dengki atas kebaikan yang Allah berikan sama orang tua. Aku tak pernah jahat sama orang Muslim. Tak pernah, itu aja. Sekarang tak ada lain. Jadi aku tak pernah jahat sama orang dan aku tak pernah dengki. Qala. Nah, kata Abdullah bin Amr bin As, fakultu, aku pun komen. Hadalah libaraka bika maqala Rasul. Inilah pencapaian kau seperti yang disebut Rasulullah. Ini pula yang berat bagi kami, bagiku. Kata Abdullah bin Amr bin As. Ini yang berat bagiku. Coba perhatikan. Betapa ringan, saya rasa ringan ya. Berbanding kita buat baik, perlu modal mana dengan buat jahat? Jahat. Banyak modal. Buat baik. Selesai, dah pahala udah. Kalau kita mau ceritakan keburukan orang kan perlu kawan lagi. Kalau buat baik, sehat. Selesai. Ini kalau kita mau ceritakan keburukan dia kan mesti cari orang dulu. Makanya saya tidak menolak ta'ala, masuk surga itu mudah. Masuk surga itu mudah. Asal baik-baik aja udah. Dan dalam pikiran saya lah, baik nggak perlu modal kok. Apalagi macam kita orang Islam, tinggal masuk masjid, air banyak. Mau wudhu, mau mandi, silakan. Macam kita ini, Masjid Paya Pasar Hidayah, saya rasa itu boleh mandi. Karena saya tengok macam ada tempat sabun situ. Nah, apa susah? Main judi perlu duit tempat khusus. Dan perlu sembunyi-sembunyi. Yang lain-lain pun begitulah. Ini itu enggak. Nah, ya macam aku tengok itulah amalan aku. Cuma aku tak pernah jahat sama orang. Tak pernah angek sama orang. Angek bahasa kita. Tak pernah dengki sama orang. Sebagian ulama mengatakan orang yang dengki itu sebenarnya sedang menyatakan 5 perkara kepada Allah Ta'ala. Orang yang dengki itu sebenarnya sedang menyatakan 5 perkara kepada Allah Ta'ala. 1. Dia murka terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Jadi orang dengki sebenarnya sedang menyatakan dia murka kepada Allah Ta'ala sebab nikmat yang ada pada orang lain. Yang kedua, sakhata liqismati. Dia marah terhadap pemberian Allah Ta'ala. Seakan-akan dia bilang kepada Allah, kalau bahasa kasarnya, bahasa ekstremnya, dia protes terhadap pemberian. Seakan-akan dia mengalami qasam tahakata. Ya Allah, kenapa kau kasih ini untuk dia? Jadi orang dengki itu seakan-akan protes kepada Allah Ta'ala. 5 qasam tahakata. Kok kau kasih dia ini, Allah? Seakan-akan begitu. Yang ketiga, ya dia dengki dengan anugerah Allah. Bahwa Allah Ta'ala menganugerahkan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara orang tadi pelit dengan anugerah Allah itu. Ya maaf. Jadi orang pelit ini juga sesungguhnya orang angek. Orang pelit juga sesungguhnya orang dengki. Yang keempat, dia menghina kekasih Allah. Mengapa? Karena dia ingin nikmat orang itu. Karena dia ingin li'anna yuridu khuzlanahu. Karena dia ingin orang itu susah, bahasa kita, dan hilang nikmat dari dia. Contohnya macam tadi, waktu dia datang ke masjid pakai sepeda dengan dia datang ke masjid pakai kereta baru. Senangan mana kita? Nengok dia. Kan senangan dia pakai sepeda, artinya kita ingin dia tetap hina. Jamaah ya. Padahal dia sudah dikasih Allah. Dikasih Allah berarti kan Allah sayang sama dia. Bermakna kita menginginkan kehinaan kekasih
Allah. Anaduahu, yang kelima, orang ini berarti menyatakan dia menolong musuhnya sendiri, yaitu iblis. Jadi orang dengki sesungguhnya sedang bersekutu dengan iblis. Dikatakan orang dengki itu, apa yang dia peroleh? Orang dengki itu tidak memperoleh dalam pergaulannya kecuali celah. Itu aja. Orang dengki tidak memperoleh dari malaikat kecuali murka. Orang dengki tidak memperoleh ketika sendiri kecuali duka lara, sedih. Orang dengki tidak memperoleh ketika sakaratul maut kecuali susah, sulit, huru hara. Orang dengki tidak memperoleh di tempat-tempat di akhirat nanti kecuali kesalahannya menjadi terbuka. Jamaah, orang dengki tidak memperoleh di neraka kecuali panas yang membara dan terbakarlah dirinya. Wallahu a'lam. Jadi nggak ada baik-baiknya menjadi orang dengki. Akan datang kita cerita tentang takabur, sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.